Baik, perkenalkan nama saya Ayu Aja Mirna Sukmayanti dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan NIM 191352145 dari Fakultas Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan mereview materi yang telah diberikan oleh Ibu Putri. Total materi tersebut ada 6 materi. Yang pertama itu adalah pengertian dan lingkup ekowisata. Yang pertama itu adalah pengertian pariwisata. Pariwisata itu sendiri adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan untuk bersenang-senang, tetapi tidak mencari nafkah. Kemudian yang kedua ada ekowisata. Nah, ekowisata itu sendiri dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan untuk menikmati dan mempelajari mengenai alam, kebudayaannya, dan sejarah di suatu tempat tersebut. Dan ada 5 prinsip ekowisata. Yang pertama itu adalah konservasi. Konservasi yang dimaksud di sini adalah seperti konservasi penyu. Kita juga dapat menikmati alam yang telah dilindungi seperti penyu tersebut. Kemudian yang kedua ada ekonomi. Nah, di ekonomi itu ekowisata di sini untuk mendorong adanya regulasi yang mengatur standar kelayakan homestay sesuai dengan kondisi lokasi wisata. Jadi di ekonomi ini dapat kita ambil nilai ekonominya seperti mendirikan sebuah homestay di daerah ekowisata tersebut. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan yaitu misalkan seperti di daerah ekowisata tersebut mahasiswa datang untuk melakukan penelitian atau sekumpulan mahasiswa yang melakukan study tour ke daerah ekowisata tersebut untuk memperoleh ilmu dari ekowisata tersebut. Yang keempat ada wisata. Wisata itu adalah kegiatan ekowisata di mana telah memperhitungkan tingkat pemanfaatan ruang dan kualitas daya dukung lingkungan dengan kawasan tujuan melalui pelaksanaan sistem zonasi pengaturan waktu kunjungan. Misalkan ada jam-jam kunjungannya, seperti ada batas-batas pengunjungannya. Yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Di sini partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah misalkan seperti masyarakat lokal yang berjualan di daerah ekowisata tersebut, misalkan seperti menjual snack, minuman, atau seperti menjual karcis untuk masuk ke dalam daerah ekowisata tersebut. Kemudian ada 3 pilar sustainable tourism. Yang pertama itu adalah ekologi. Ekologi itu bersamaan dengan konservasi itu sendiri. Ekonomi itu ada untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dan sosial budaya itu untuk menghormati budaya dan tradisi lokal yang ada di sana. Kemudian mass tourism. Mass tourism itu dia itu pengembangannya terpencar atau tidak terintegrasi, kemudian menggunakan bangunan baru, kemudian arsitekturnya itu modern, rintangan alamnya itu dihilangkan, jadi rintangan alam yang ada sana itu dihilangkan. Terus kapasitasnya juga musiman. Kemudian jika ekowisata itu dia itu rintangan alamnya itu malah dijadikan atraksi di daerah tersebut, juga pengembangannya terintegrasi, kebalikan dari mass tourism tadi. Kemudian di sana juga memberdayakan sumber daya manusia di sekitar sana. Jadi materi kedua yaitu klasifikasi ekowisata dan karakteristik sumber daya perairan. Yang dibahas adalah klasifikasi wisata. Menurut Vandel itu ada 3, ada wisata alam, wisata budaya, sama ekoturism, green tourism atau alternative tourism. Jadi kalau wisata alam itu atau nature tourism itu merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya. Kemudian kalau wisata budaya itu dia itu lebih condong terhadap kekayaan budaya sebagai objek wisatanya. Dan kalau ekoturism, green tourism atau alternative tourism itu merupakan wisata yang berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan
sumber daya alam atau lingkungan, dan industri kepariwisataan. Kemudian ada motivasi wisata. Motivasi wisata menurut Mayo dan Jarvis 1981 itu ada 4, yaitu motivasi wisata fisik, motivasi budaya, motivasi antar pribadi, sama motivasi status dan martabat. Kalau motivasi fisik itu seperti hiburan yang membuat tubuh tidak tegang, seperti ikut olahraga, rekreasi pantai, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu adalah motivasi budaya. Kalau motivasi budaya itu adalah keinginan untuk mengetahui negeri lain, misalnya seni, adat, istiadat, tari, lukisan, dan agama. Terus kalau motivasi antar pribadi itu ada keinginan bertemu dengan muka-muka baru, mengunjungi taman atau teman atau sanak saudara, dan melarikan diri dari kegiatan yang sehari-hari. Yang terakhir ada motivasi status dan martabat. Kalau motivasi status dan martabat itu adalah dia itu kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan perhatian serta reputasi itu sendiri. Materi yang ketiga itu adalah potensi sumber daya pesisir dan lautan. Kalau yang potensi sumber daya pesisir dan lautan itu dimulai dari pantai. Pantai itu sendiri adalah kenampakan alam yang di batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat lautan. Kemudian wilayah pantai itu dimulai dari titik terendah air laut pada surut hingga ke arah daratan sampai batas paling jauh gelombang atau ombak menjangkau daratan tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pesisir. Pesisir itu adalah wilayah yang mencakup wilayah daratan yang masih mendapat pengaruh laut dan wilayah laut sejauh yang masih mendapat pengaruh dari darat, seperti aliran sungai dan sedimentasi dari darat. Kemudian batas wilayah pesisir itu adalah daerah yang masih ada pengaruh kegiatan bahari dan sejauh konsentrasi permukiman nelayan. Kemudian ada laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua atau pulau dengan benua lainnya. Kemudian ada juga prinsip perencanaan wilayah pesisir. Kalau prinsip perencanaan wilayah pesisir itu ada 3. Yang pertama itu adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Kemudian yang kedua itu adalah mengintegrasikan rencana pembangunan daerah zonasi dengan pembangunan daerah. Yang ketiga telah dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi daerah serta dinamika perkembangan sosial budaya. Kemudian nilai-nilai strategis di wilayah pesisir dan laut itu yang pertama ada bentang alam pantai dengan pasir putih yang indah, ada bentang muara sungai, ada landscape terbing terjal, sama yang terakhir ada gelombang dan ombak. Potensi ekologi, ekonomi, dan sosial. Kalau yang pertama itu adalah potensi sumber daya kelautannya. Itu 71% permukaan bumi adalah laut yang dibatasi oleh iklim dan ekologinya. Kemudian laut itu mengatur iklim secara global sebagai penyerap panas, penampung CO2, dan mengatur iklim bagi kehidupan manusia. Yang kedua itu ada potensi sumber daya kawasan pesisir. Kalau yang ini tuh dibagi dari 3, ada wilayah pesisir, ada secara ekologi wilayah pesisir, sama semakin terkonsentrasinya aktivitas manusia di wilayah pesisir telah membawa perubahan yang tidak bisa diprediksi sebelumnya dan kecenderungan semakin meningkatnya dampak yang ditimbulkan. Kemudian ada kawasan pesisir menurut Kensington dan Hudson 1995 itu ada 6. Yang pertama itu adalah zona pemeliharaan, yang kedua itu adalah daerah penelitian ilmiah, yang ketiga itu adalah daerah hutan belantara, yang keempat adalah daerah taman nasional, yang kelima adalah daerah untuk rekreasi, dan yang keempat adalah daerah pemanfaatan. Kemudian saya akan mereview yang penting-penting saja. Yang selanjutnya adalah kerusakan lingkungan pesisir dan laut.
Kalau yang pertama itu adalah pemanfaatan ganda, yang kedua itu adalah pemanfaatan tidak seimbang, dan yang adalah pengaruh kegiatan manusia. Kalau pemanfaatan ganda itu hal ini tuh perlu memperhatikan keterpaduan dan kesadaran untuk berbagai macam kegiatan. Kalau yang pemanfaatan tidak seimbang itu akibat ketimpangan pola penyebaran penduduk yang disebabkan oleh perbedaan keadaan sumber daya wilayah pesisir Indonesia dan pengaruh kegiatan manusia. Itu seperti mengakibatkan rusaknya lingkungan, pencemaran cairan oleh sisa rumah tangga, meluasnya erosi, kesehatan masyarakat yang buruk, serta terganggunya ketertiban dan keamanan umum. Kemudian ada 3 faktor pemicu kegagalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pesisir dan laut. Yang pertama itu kegagalan kebijakan, yang menjadi aspek lingkungan menjadi variabel minor. Kemudian yang kedua adalah kegagalan masyarakat yang kurang mampu untuk menyelesaikan persoalan lingkungan karena kurangnya kapasitas dari kapabilitas untuk memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengelola lingkungan tersebut. Dan yang terakhir adalah penanggulangan permasalahan lingkungan itu sendiri. Materi yang keempat adalah potensi sumber daya danau, sungai, dan estuari. Danau itu adalah cakupan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air tawar maupun asin yang sekitar cekungannya itu dikelilingi oleh daratan. Kalau pembentukan danau itu sebenarnya ada banyak, yaitu ada danau tektonik, danau vulkanik, teknovulkanik, gunungan alami, kars, glasial, dan danau buatan. Kemudian kalau potensi pemanfaatan danau itu sendiri dijadikan sebagai tempat wisata, tempat arsitektur lokal, seni budaya, memancing, keramba jaring apung, dan lain-lain masih banyak lagi lainnya. Kemudian dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 1991 tentang sungai pasal 1 itu adalah sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan. Kemudian ada daya tarik sungai. Daya tarik sungai itu sendiri seperti kejernihan airnya tersebut juga bisa dan pemandangan yang ada di sekitar sungai itu sendiri. Kemudian ada klasifikasi sungai menurut sumber airnya, ada 3, yaitu sungai hujan, sungai gletser, sama sungai campuran. Kalau sungai hujan itu pasti kita tahu pasti sumbernya itu dari air hujan. Kalau sungai gletser itu misalkan dari salju misalkan gitu. Kalau sungai campuran itu adalah campuran dari hujan dan gletser. Kemudian ada potensi sungai di Indonesia itu Indonesia memiliki sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai. Dari 5,5 sungai utama, panjang totalnya mencapai 94.573 km dengan luas daerah aliran sungai mencapai 1.512.466 km persegi. Sungai juga mempunyai peran dalam menjaga keanekaragaman hayati, nilai ekonomi budaya, transportasi, pariwisata, dan lainnya. Selain itu ada fungsi dan manfaat sungai. Yang pertama adalah sebagai penampung air, mengalirkan air ke hilir, pembangkit listrik, sebagai mencari nafkah, tempat rekreasi, dan masih banyak lagi lainnya. Kalau pencemaran sungai itu biasanya bisa dari pencemaran limbah rumah tangga, limbah industri, sama limbah pertanian. Itu yang kita sering jumpai. Kemudian dampak pencemaran sungai itu ada 4 sih, yaitu ada tumbuhnya mikroorganisme berbahaya, air yang beracun, kemudian kesulitan untuk memperoleh air bersih, dan terganggunya keseimbangan ekosistem di dalam air itu sendiri. Kemudian ada estuaria. Estuari itu adalah tempat pertemuan antara air tawar dengan air laut atau transisi antara habitat tawar dan habitat laut. Kemudian
secara gemofrologi estuaris terbagi menjadi 4 macam menurut Richard. Yang pertama adalah estuari yang berupa rataan tergenang, estuari bertipe fjord, estuari dengan pasir penghalang, sama estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Kalau potensi estuari itu adalah habitat estuari lebih subur sehingga daerah ini menjadi daerah asuhan yang baik bagi larva maupun udang, ikan dan kerang, bahkan menjadikan estuari sebagai habitat sepanjang hidupnya. Itu menurut Denisa. Kalau daya tarik estuari itu banyak sih sebenarnya, sebagai tempat ekowisata, sebagai tempat wisata dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan oleh materi kelima, yaitu ekowisata dan konservasi. Kalau ekowisata dan konservasi itu ekowisata ini terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. Kemudian ada juga sisi konseptual dari elemen ekowisata itu sendiri. Ada sisi konseptual pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kalau elemen ekowisata itu memberikan pengalaman dan pendidikan yang berkecil dampak negatif yang bisa merusak karakter lingkungan budaya setempat, melibatkan masyarakat, memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, sama dapat terus bertahan berkelanjutan. Itu dulu sih ya. Jadi dimulai dari pengertian ekowisata dan konservasi. Kalau ekowisata itu adalah pengelolaan alam, budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan. Sementara kalau konservasi itu sendiri adalah upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. Kemudian ada landasan hukum pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan. Ada banyak sih. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Kemudian ada juga kawasan konservasi perairan dan sistem pengelolaannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan, disebutkan bahwa kawasan konservasi perairan atau KKP adalah kawasan mewujudkan kawasan yang perairannya dilindungi dan dikelola secara sistematik untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kemudian kalau berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2007, itu pasal 17 ayat 4, KKP dapat didistribusikan peruntukan atau pemanfaatan ruangnya ke dalam 4 zona berikut. Yang pertama adalah zona inti, yang kedua itu adalah zona perikanan atau berkelanjutan, yang ketiga itulah zona pemanfaatan, yang terakhir adalah zona lainnya. Kemudian berdasarkan zonasi yang dimilikinya, kawasan konservasi perairan dibagi menjadi 4 tipologi. Yang pertama adalah Taman Nasional Perairan, yang kedua adalah Suaka Alam Perairan, yang ketiga adalah Taman Wisata Perairan, dan yang terakhir adalah Suaka Perairan perikanan. Kemudian ada juga kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan. Ada penyedia jasa dan ada sarana dan pelayanan. Kalau yang penyedia jasa itu misalkan perjalanan wisata, transportasi, paramus wisata, terus makanan dan minuman, sama informasi pariwisata itu sendiri. Kalau yang sarana dan pelayanan itu ada 3, ada wisata tirta, akomodasi, sama sarana wisata petualangan. Kemudian, tujuan dari konservasi ini sendiri adalah untuk memelihara serta melindungi tempat-tempat yang sudah dianggap berharga agar tidak hanyut. Kemudian ada manfaat konservasi, yaitu yang pertama itu adalah untuk melindungi
kekayaan ekosistem alam dan memelihara suatu proses-proses ekologi ataupun keseimbangan ekosistem dengan secara berkelanjutan. Terus kemudian ada untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik dan unik, dan untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah. Kemudian dilanjutkan lagi ke materi ke-6 mengenai prinsip ekowisata berkelanjutan. Dimulai dari 3 unsur kunci dalam mendefinisikan ekowisata sebagai salah satu bentuk wisata baru menurut Weber 2001 adalah fokus atraksi pada lingkungan alam atau kawasan spesifik. Yang kedua, menekankan pada pembelajaran sebagai bentuk interaksi wisatawan dengan alam. Dan yang terakhir adalah harus berkelanjutan. Kemudian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia menurut Salim tahun 1960. Kemudian menurut Kementerian Lingkungan Hidup tahun 1990, pembangunan dapat berkelanjutan berdasarkan 3 kriteria, yaitu tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resource. Yang kedua adalah tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Dan yang terakhir adalah kegiatan harus dapat meningkatkan usable resource ataupun replaceable resource. Kemudian sasaran pembangunan berkelanjutan itu menurut Suta Miharja 2004 adalah pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi, pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, kemudian ada juga menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Kemudian adalah dari sisi ekonomi, setidaknya ada 3 faktor alasan utama mengapa pembangunan harus berkelanjutan. Yaitu faktor pertamanya adalah menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan, sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Lalu dari sisi ekonomi, setidaknya ada 3 faktor alasan utama mengapa pembangunan itu harus berkelanjutan. Itu ada faktor keduanya, itu adalah menyangkut alasan ekologi. Kemudian faktor ketiganya adalah yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek berkelanjutan adalah ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi ini memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutannya. Kemudian ada konsep keberlanjutan, ada 2, yaitu dimensi waktu, karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungannya. Kemudian ada aspek berkelanjutan menurut Pezzi 1992, yaitu yang pertama adalah keberlanjutan dari sisi statik. Maksudnya itu diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan. Yang kedua adalah keberlanjutan dari sisi dinamik, yang dimana diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang harus berubah. Kemudian ada strategi pembangunan berkelanjutan. Nah, ini tuh ada 4 macam. Yang pertama adalah pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua adalah pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Yang ketiga adalah pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Dan yang terakhir adalah pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Kemudian ada pendekatan pembangunan berkelanjutan. Jadi yang pertama itu adalah keberlanjutan ekologis, yang kedua adalah keberlanjutan ekonomi, yang ketiga adalah keberlanjutan sosial budaya, yang keempat adalah keberlanjutan politik, dan yang terakhir adalah keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Demikian beberapa materi yang telah saya review, yaitu ada 6 materi tadi.
Semoga apa yang telah saya berikan dan paparkan kepada teman-teman bisa bermanfaat, dan terima kasih.